bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas kromatografi yang diampu oleh dosen Juliza Nurtiana SPMS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Nurfadila Putri dengan NIM 444230015 dari kelas 4A. Pada gas kromatografi ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip dasar, kelebihan dan kekurangan, fase gerak, syarat-syarat gas pembawa, fase diam, syarat-syarat fase diam, dan skema gas kromatografi. Masuk ke pengertian gas kromatografi. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam. Hal ini bertujuan untuk memisahkan senyawa yang berada pada suatu larut. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom tertinggi yang merupakan fase diam. Senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada di dalam fase diam yang diletakkan di dalam kolom partis akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di dalam kolom partis. Selanjutnya, prinsip dasar dari gas kromatografi didasarkan pada perbedaan distribusi senyawa antara fase gerak atau gas inert seperti helium atau hidrogen dan fase diam. Biasanya lapisan film cair atau padatan di dalam kolom partikel. Senyawa volat yang diuji akan diuapkan di dalam injektor dan dibawa oleh fase gerak melalui kolom partikel, yang dimana interaksi dengan fase diam menyebabkan senyawa-senyawa tersebut terpisah berdasarkan perbedaan polaritas dan titik tinggi. Detektor seperti detektor ionisasi nyala atau FID ataupun spektrometer massa (MS) kemudian mengidentifikasi dan mengkuantifikasi senyawa berdasarkan waktu referensi masing-masing bahan tersebut. Di sini ada kelebihan dari gas kromatografi. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, resolusi tinggi. Yang ketiga, analisis cepat karena hanya dalam hitungan menit. Yang keempat, tidak merusak sampel. Yang ketiga, ada sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya, ada kekurangannya. Gas kromatografi hanya bisa menganalisa gas yang mudah menguap dan tidak dapat memisahkan campuran dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada fase gerak atau moving state. Fase gerak adalah fase atau senyawa yang niatnya mendorong sampel ke dalam kolom. Fase gerak pada gas kromatografi bergantung pada jenis detektor yang digunakan untuk memonitor gas yang keluar dari kolom. Untuk fase gerak yang sering digunakan adalah gas H2, helium, dan N2. Gas-gas ini biasanya disebut dengan carrier gas atau gas pembawa. Gas-gas pembawa tadi juga kita tidak bisa menggunakan secara asal-asalan. Terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama ada inert atau tidak mudah bereaksi dengan zat pada fase diam. Yang kedua, ada kemurnian tinggi. Sampel yang dipisahkan, ion senyawa yang ada dalam sampel, atau yang artinya tidak terganggu dengan fase gerak. Yang ketiga, ada viskositas yang rendah. Maksud dari viskositas rendah, jika kita menggunakan viskositas yang tinggi, maka pergerakannya akan lambat menghasilkan hasil yang sama. Dan yang terakhir ada tahan pada pressure tinggi atau
bisa diartikan sebagai tidak mudah rusak ataupun dekomposisi termal pada suhu tinggi. Selanjutnya, ada fase diam atau bisa disebut juga dengan stationary. Fase diam pada gas kromatografi berada pada kolom yang merupakan tempat terjadinya pemisahan dari komponen senyawa yang berupa padatan atau cairan. Kolom tersebut bisa dilihat dari gambar ini, di mana kolom sebenarnya sangat panjang, kurang lebih 2 meter. Namun untuk mengefisiensikan uang, maka dibuat seperti gulungan. Syarat fase diam sama seperti syarat fase gerak, ada 4. Pertama, inert atau tidak bereaksi dengan sampel atau fase gerak. Yang kedua, tidak bersifat volatil. Yang ketiga, stabil secara termal atau tidak mudah rusak atau yang mudah terdekomposisi. Yang terakhir ada tersedia dalam bentuk senyawa tunggal. Yang mudah dipahaminya adalah stabil dalam keadaan tunggal. Di sini kita masuk kepada skema instrumen gas kromatografi. Bisa dilihat pada gambar ini, yang pertama ada carrier gas. Carrier gas merupakan fase gerak ataupun yang berisi gas, namun tidak bisa sembarang gas, harus disesuaikan dengan deteksi. Jadi carrier gas masuk ke yang namanya flow controller. Flow controller berfungsi sebagai mengatur laju kecepatan fase gerak tadi yang sudah saya sebutkan, geraknya adalah gas. Dari flow controller masuk ke injector port. Fungsi injector port yaitu menyuntikkan sampel menggunakan alat. Biasanya alatnya disebut dengan syring. Dari injector port masuk ke dalam kolom. Yang diartikan sebagai kolom adalah tempat pemisahannya senyawa-senyawa yang sebelumnya tadi. Dalam fase diam yang sudah dilapisi kolom.